gue nemenin salah satu owner PH yang cukup ternama di masanya melakukan pesugihan Batara Karang. Prosesnya kita ngelihat depan mata gitu kan, ditutupin darah aja. Hitungan setengah jam, begitu dibuka itu udah berubah jadi duit semua. Total nominalnya itu ya kurang lebih 3-4 M. Uang yang segitu banyak tuh dia pakai buat modal bikin film. Sampai sekarang yang aku dengar, Tante Dinda ini ada gangguan jadinya. Ada gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis. Kembali lagi bersama saya Nyai Sabrina. Malam ini Nyai ditemenin sama Kang Iko. Halo Kang Iko. Halo Teh. Nah Kang Iko ini juga salah satu konten kreator misteri. Apa Kang namanya? HS Story 666. Nah jangan lupa di subscribe dan juga di like ya. Kunjungi channelnya Kang Iko, HS Story 666. Dari angkanya aja udah ini ya. Tadinya mau 99 cuma takut disangka agen judi online. Oh gitu ya? Iya. Lagi hits emangnya judi online. Nah kali ini tuh Nyai sama Kang Iko mau sharing cerita nih gitu. Nah mungkin apa ya, Kang Iko kan udah sering banget mengalami dunia-dunia mistis. Mungkin bisa dibagi ke pemirsanya Nyai, cerita yang menurut Kang Iko adalah yang paling serem. Oh, boleh. Jadi kisi-kisinya dulu. Boleh. Waktu itu gua apa aku nih enak ngomongnya Teh? Bebas. Oh, bebas. Seenaknya Kang aja. Iya. Jadi waktu itu gua masih duduk di bangku SMA gitu ya. Gua nemenin salah satu owner PH yang cukup ternama di masanya melakukan pesugihan Batara Karang. Oke guys, sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channelnya Nyai. Oke, lanjut Kang. Iya. Jadi waktu itu gue masih duduk di bangku SMA. Kebetulan nyokap nih memang dekat sama dunia spiritual gitu. Salah satu pasiennya nyokap nih minta temenin untuk, pertamanya gue nggak tahu kalau itu bakal ngelakuin pesugihan gitu ya. Minta ditemenin untuk perjalanan spiritual ke salah satu tempat di Jawa Tengah, perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Singkat cerita tuh kita mulai berjalan 4 orang, gua, nyokap, nah si tante ini gue bilang Tante Dinda aja ya, Tante Dinda sama supirnya. Berangkat kita ke daerah itu, janjian sama satu orang yang gua juga nggak kenal gitu kan. Kita jalan sampai tengah malam. Nah, tengah malam tuh kita sampai di rumahnya, ternyata udah ditungguin. Begitu udah sampai sana, ngobrol-ngobrol, disuguhin apa segala macam lah gitu, segala macam. Terus tiba-tiba nih anak dari si, sebut aja Abah ya, anak si Abah ini disuruh nunggu di depan rumah. Kita di ruang tamu ditutup gitu kan, di ruang tamu ditutup, si Abah ini ngambil sesuatu dari kamarnya, dikeluarin di kotak gitu. Terus semuanya disuruh kayak berdoa gitu Teh, semuanya disuruh kayak berdoa gitu. Gue kan orangnya penasaran ya, pas mereka lagi pada nunduk nih, gue ngedenger kayak ada suara napas, suaranya kayak gitu kan. Gue intip nih satu-satu. Kan kalau orang nafas kayak begitu kelihatan dari pundaknya dia ngangkat gitu kan. Iya. Dibuang. Gue liatin, nafas siapa ini? Tapi nggak ada Nggak yang, ada. nggak Semua ada. relax gitu. Semua santai. Gue masih penasaran gitu kan. Nah, udah habis dari situ, beres deh tuh. Udah pada nggak kayak doa gitu lagi kan.
Nah si abah nginstruksiin besok mau dimulai ritualnya. Tapi si Tante Dinda ini karena ngerasa daerah itu cukup jauh ya. Memang perjalanan gue dari Jakarta menuju ke situ itu jauh banget. Kita ke daerah situ terus masuk dari kotanya menuju ke rumah si abahnya itu kira-kira 1 jam tuh kita lewat, kiri kanannya kuburan semua. Kuburan yang menurut gua tuh kayak gimana ya, itu cocok banget dipakai buat syuting horor kayaknya gitu ya. Batu nisannya semua kayu, saking tuanya tuh kayunya itu tuh kayak keropos bolong-bolong gitu. Kayak udah lama banget, dan kira-kira setiap 100 sampai 200 meter tuh kayak ada pos penjaganya. Kayak ada posnya gitu kan. Nah, balik lagi ke ceritanya tuh, Tante Dinda ini ngusulin jangan di sini deh abah tadi gitu kan. Kita cari tempat lain. Ya udah, malam itu kita istirahat dulu tuh di rumah si abah, memang udah disediain kamar tamu kan. Istirahat, pagi-paginya si abah ngasih tahu nih syaratnya ini aja, ini apa yang harus dibeli gitu kan, apa yang harus disediain. Berangkat kita ke kota, sampai ke pasar tradisional tuh. Tante Dinda ditemenin sama nyokap gue keluar belanja di pasar tradisional tuh. Balik lagi ke mobil. Begitu balik ke mobil, Tante Dinda bilang ke gue, nih kok kita kayaknya mending cari hotel deket-deket sini aja kali ya, karena buat masuk ke sana tuh dia ngeri gitu kan, kayaknya serem kata gitu kan. Ya gimana tante aja kata aku gitu. Tapi dia ngontek dulu nih si abah. Ngonteknya juga nggak langsung ke si abah, dia ngontek ke anaknya, karena yang pegang handphone anaknya gitu kan. Telepon dengan anaknya, gimana kalau kita cari hotel di sini dan ritual itu kita lakuin di hotel, boleh nggak? Bentar teh kata dia. Saya tanya abah dulu, ditanyain ke si abah. Nggak lama 15 menit, ya udah nggak apa-apa kata si abah. Cuma ntar udah nyampe hotelnya kabarin hotelnya di mana gitu kan. Cuma sama si abah udah diarahin, jangan di hotel ini, jangan di hotel ini, jangan di hotel ini. Mungkin karena ketat ya peraturan apa gimana gitu ya, takut curiga apa gimana. Jangan di hotel yang gini gitu. Ya udah kita jalan ke hotel, istirahat segala macam, karena memang tidur di rumah abah itu kita nggak cukup nyaman gitu kan hitungannya. Dia istirahat, nggak lama anaknya si abah nih ngabarin, teh kita jalan ya menuju ke hotel yang tempat aku sama si tante ini nih. Ya udah dia jalan itu, dia jalan. Begitu sampai, lagi-lagi anaknya disuruh nunggu di depan. Anaknya si abah nggak boleh masuk, disuruh tunggu di depan hotel. Nggak pakai lama tuh langsung digelar dia tuh. Ini sampai dia bawa kain ukurannya ya kurang lebih 1 meter gitu ya. Itu polos kainnya gitu kan, kain polos gitu kan. Disusun semuanya. Nah yang kotak itu aku baru lihat di hotel itu. Yang kemarin di rumahnya aku nggak lihat dalam kotak itu apa. Begitu dia buka, yang mungkin sekarang bisa bilang kayak jenglot gitu kali ya. Aku apaan nih, kayak boneka kecil berambut gitu. Awalnya aku mikir jahe kali nih gitu kan, iya. karena ukurannya kecil. Nah, dimulai tuh. Nah kain yang putih tadi dilipat, diikat sama spidol. Diikat sama spidol. Iya, jadi udah dilipat, spidol hitam dimasukin, diikat pakai karet, ditaruh di tengah-tengah. Terus mereka mulai kayak doa gitu lagi. Suara itu aku denger lagi, kayak berat tapi nafasnya ya. Benar. Oh iya, untuk aktifin si BK ini, si abah itu kan tangannya buntung separuh ya. Oh iya. Buntung separuh. Segini banget. Segini. Itu buat sekedar informasi, dulu kata anaknya, abah itu sering dipakai buat tarkam, bola tarkam.
Jadi untuk ya ngejagain gawang atau apa gitu kan. Udah berkali-kali dibunuh orang, dipecah-pecah nyatu lagi. Itu hancurnya kena bom. Si tangan. Tangannya itu dikenain bom atau deh. Mungkin bom ikan atau apa gitu kan. Nah, balik lagi itu ke ceritanya. Pas ritualnya dimulai, aku dengar suara gitu kan. Aku perhatiin lagi tuh teh. Nggak ada nih gerak-gerakan yang kayak orang ngambil nafas gitu kan. Nah, begitu dibuka tuh, selesai ritual dibuka kainnya, di dalamnya udah ada duit satu lembar 100 ribuan sama beberapa instruksi. Jadi harus kesini, harus begini, begini. Aku nggak detail sih ngeliatnya apa gitu ya. Tapi yang jelas tuh duit 100 ribu ini digunain untuk modal, cari uang buat beli syarat-syarat yang diperluin. Duit yang 100 lembar ini, 100 ribuan ini. Terus di bawahnya tuh ada syarat yang nggak boleh dilanggar. Selama perjalanan mau lagi ngapa-ngapain juga itu, kalau ketemu sama pengemis perempuan, mau orang tua, mau apa, itu harus dikasih. Harus dikasih. Kalau nggak dikasih, Uang itu atau kita uang sendiri yang uang kita dikasih? sendiri. Uang kita sendiri. Kalau ketemu pengemis perempuan, kita harus ngasih uang. Berapapun jumlahnya gitu ya. Pokoknya perempuan. Perempuan. Kalau misalnya nggak ngasih, di situ udah ada tandanya pocong. Jadi jaminannya nyawa gitu hitungannya. Ternyata uang 100 ribuan itu, aku kira uang biasa ya teh. Nah, abang ngejelasin, kita nyari modal dari sini untuk beli perlengkapan yang lain. Pertama dicobain ke minimart, dibelanjain tuh uang. Abang udah nyediain teh dompet khusus buat itu uang gitu kan. Dibelanjain, dompet itu dibawa sama si Tante Dinda itu. Dibelanjain gitu kan, belanjaan kita dapat, kembalian kita dapat, uangnya balik lagi ke dompet. Saat itu juga. Begitu dipanggil, jadi kita harus panggil nomor serinya. Jadi harus tahu nomor seri uang tersebut. Jadi udah sekian lama kita kumpulin uangnya, kayak kurang lebih tuh seminggu lah. Kalau nggak salah seminggu kita kumpulin tuh dapat uang, kita harus, yang gue inget tuh kita harus beli minyak tertentu gitu ya, yang harganya satu botol segini tuh bisa jutaan. Benar. Ya mungkin sobat misis tahu lah minyak tertentu. Minyak tertentu. Yang kita nggak etis kalau disebutin gitu ya. Benar. Banyak jenisnya gitu kan. Nah terus sampai ada uang 15 juta. 15 juta cash itu dari hasil yang itu ya. Dari hasil uang itu balik lagi. Iya, 15 juta. Kita sewa sampan ke tengah laut. Kayak melarung gitu ya. Tapi diikat di batu. Diikat di batu. Biar tenggelam. Biar tenggelam. Nggak tahu itu fungsinya apa gitu ya. Cuma itu memang udah ditaruh di syarat-syarat itu. Nah, setelah udah ngelakuin semua, ada syarat terakhir tuh kita harus nemenin si Tante Dinda ini mandi di salah satu sungai. Dari rumahnya si Abah, dari hotel kita nih jauh lagi ke daerah tertentu itu. Begitu jalan ke arah sungai itu kan, pertama tuh kita kayak ke apa sih ya dibilang tuh sekarang kayak keramat gitu teh. Jadi keramat itu tanahnya memang tinggi banget, nggak kayak kuburan biasa gitu. Tinggi. Kalau kita duduk begini nih, tanahnya udah segini. Ukurannya itu sealis kayaknya kurang lebih. Awalnya katanya normal, tapi makin lama makin naik tanah itu. Si tanahnya yang naik. Tanahnya makin lama makin naik sendiri gitu. Nah di situ doa lah gitu. Nah, aku nggak ngerti juga tuh doanya, antara bahasa Jawa, bahasa Sunda segala macam udah disebutin sama si Abah. Nah, pas doa, aku ngerasa punggung aku tuh kayak ada yang ngusap. Kan nyobain merem gitu ya. Ada yang ngusap, aku melek, hilang. Terus merem lagi,
aku melek, yang ngusap hilang. Nah, terus setelah dari situ ada jalan dari belakang keramat itu, kita buat ke arah sungai. Jalan ke arah sungai, sampai sungai nih, si Tante Dinda ini disuruh berendam di sungai itu sama si Abah. Si Abahnya di atas. Tante Dinda turun, Tante Dinda minta temenin aku. Turun, dia harus turun sendiri. Harus turun sendiri sebenarnya, cuma dia bilang, Abah nggak berani, minta temenin sama Iko, boleh nggak? Tadi gitu kan. Tante Dinda ini turun akhirnya. Turun aku temenin. Jadi ya jarak-jarak 1 meter lah gitu. Aku pegangin, terus dia harus sendirian. Nah, selama nungguin Tante Dinda ini, aku ngerasa kayak ditabrak ikan atau apa gitu. Itu berasa banget ya. Kan aku agak jongkok gitu ya, nggak berdiri. Lewat gitu. Itu kamu jongkoknya pas posisi kayak di pinggir sungai gitu? Aku ikut masuk ke tengah jatuhnya. Oh, jadi kamu ikut berendam juga ya? Ikut berendam juga. Itu entah ikan gede atau ular, aku nggak tahu. Tapi itu sisiknya berasa. Bener-bener berasa sisiknya itu. Kaget-kaget gitu aja kan, tapi ya nih orang ntar kalau sendirian takut kenapa-napa ya. Ya udahlah. Udah selesai dari situ, kita balik lagi ke keramat itu. Doa, selesai, balik ke mobil. Nah, begitu balik ke mobil, ada yang aneh lagi. Di kaca mobil itu, yang ada wipernya itu banyak banget tapak kaki. Tapak kaki anak kecil. Bekasnya tuh tanah atau debu? Tanah. Kayak abis nginjek tanah, terus dia nginjek itu. Banyak banget. Ya, ngeri sih sebenarnya kalau pas di posisi itu ya. Habis dari situ, udahlah kita cuekin yang kayak gitu-gitu. Memang udah resikonya gitu kan. Dibersihin nggak itu? Pakai wiper. Dibersihin pakai wiper. Terus kita balik lagi ke hotel. Sambil nunggu instruksinya si Abah. Si Abah masih nungguin minyak-minyak ini. Ya kan? Masih nungguin minyak-minyak ini. Nah, 1-2 hari anaknya Abah ngabarin kalau Abah ini ketangkap polisi katanya. Alasannya kenapa dia ketangkap? Karena bau minyak-minyak itu. Oh, jadi itu minyak-minyak yang memang terlarang. Ketangkap gitu kan katanya. Sambil nangis-nangis tuh anak si Abah. Tapi nggak lama dari anak itu telepon, si Abah muncul di hotel. Jadi yang ketangkep tuh siapa? Si Abah muncul di hotel dia. Ngeri nggak sih? Ini beneran ya maksudnya? Abahnya tuh gemeteran. Posisi dia tuh kayak orang habis ketakutan gitu kan. Aku ketangkap tadi gitu kan. Kok bisa, Bah? Iya, diangkut langsung diciduk lah ya, gitu, langsung digituin. Terus kenapa bisa keluar? Rompiku ketinggalan kata dia. Jadi rompinya ditinggalin. Dianya nggak tahu ya apa ilmunya udah sampai sih. Ilmunya segimana itu sampai rompi ditinggalin, dianya lepas gitu. Dianya lepas. Nah, habis dari situ si Abah nih ngasih tahu minyaknya lagi posisi perjalanan ke sini, dia bilang. Karena salah satu minyak itu dihasilkan dari pembakaran hewan. Jadi hewan itu dibakar, ngasilin minyak, nah minyak itu. Hewannya juga sebenarnya hewan yang dilindungi, aku tahu sebenarnya gitu kan. Ya. Nah, begitu karena nggak berani pulang, si Abah itu jadi nginep juga di hotel. Jadi nginep di hotel dia kan. Terus selama 1-2 hari minyaknya udah lengkap, anaknya nyusul, nangis-nangis, bisa keluar gitu segala macam gitu kan. Untung ritualnya kita mulai antar malam atau si Abah, karena semuanya udah dilewati nih persyaratan apa segala macamnya. Ya udah ritualnya antar malam.
begitu ritualnya dimulai, lagi-lagi sih kan si Abah tangannya buntung. Buat ngaktifin itu dia harus ngelukain tangannya. Lukain lagi tangan sendiri. Ngasih sedikit tetesan darah ke si BK ini. Nah, begitu lagi posisi nunduk begitu kayak doa gitu ya. Kan ada kayak makanan anak-anak, terus kue basah apa segala macam ditutupin sama dia pakai kain gitu. Prosesnya kita ngelihat depan mata gitu kan, ditutupin darah aja. Hitungan setengah jam, begitu dibuka itu udah berubah jadi duit semua. Sajen yang tadi itu makanan-makanan itu berubah jadi uang. Berubah jadi duit. Total nominalnya itu ya kurang lebih 3-4 M. Uang 100.000 semua tuh? Uang 100.000 sama 50.000-an. Canggih ya guys. Percaya nggak percaya ya, maksudnya kayak gitu ya. Tapi setelah ngelewatin itu semua, kita balik ke Jakarta. Intinya gitu kan. Kita balik ke Jakarta. Nah, si Tante Dinda ini kan dia punya PH ya. Uang yang segitu banyak tuh dia pakai buat modal bikin film. Filmnya jadi, jalan, uangnya dibawa kabur. Sama salah satu temennya. Sampai sekarang yang aku dengar, Tante Dinda ini ada gangguan jadinya. Ada gangguan. Jadi udah nggak normal layaknya manusia gitu. Mungkin stres gak karena uangnya dibawa kabur gitu, hasil ritual gitu kan. Apa dari situ, apa karena atau dari efek dia? Karena begitu kesini-sini tuh aku tahu Tante Dinda itu udah ngelakuin itu 2 kali. Jadi yang sama kamu tuh itu yang kedua. Yang kedua. Yang pertama dia ini jalanin film kayak gitu juga. Dulu filmnya itu kalau nggak salah apa gitu ya. Horor, tapi horor filmnya. Iya. Di daerah jauh lah pokoknya gitu. Salah satu timnya itu meninggal. Bungkus jadi. Terus dia bikin PH lagi, nyari modal lagi, buat film lagi, uangnya dibawa kabur. Jadi kalau aku yang dibilang-bilang sama anak sekarang tuh yang dibilang duit setan dimakan jin mungkin ya kayak gitu. Jadi ya udah nggak ada sisanya, nggak ada hasilnya. Habis udah semuanya kayak gitu. Terus kamu ngerasain efek apa setelah nganterin si Tante Dinda ini? Kan soalnya kan kamu juga ikut berendam kan di dalam sungai itu, otomatis secara tidak langsung seperti ikut ritual gitu. Iya, kamu pun diusap-usap gitu. Setelah pulang dari situ gimana? Ya gimana ya, dibilang sedikit peka bisa, coba akunya nggak mau masuk ke situ. Jadi kayak mungkin kamu agak kebuka tapi kamunya kayak bodo amat nggak mau gitu. Kalau kelihatan ya bodo amat lah. Karena konsepnya ya udahlah, emang dia ada di situ gitu kan. Yang penting lu jangan nyolek aja. Lu nyolek buat tonjok. Dia bisa nyolek berarti kita bisa nonjok dong. Iya. Logikanya gitu. Tapi aku penasaran tentang si kertas yang ada, bukan kertas, kain. yang pas kain dibuka ada tulisan itu tulisannya muncul gitu aja di dalam gitu kain. Aja, di dalam kain. Karena aku ngeliat, aku nih nggak ikut merem sama yang lain. Yang lain merem, aku ngintip-ngintip gitu kan. Kayak penasaran ya. Takutnya ada trik atau apa gitu kan. Aku orangnya tuh penasaran. Dan itu bener-bener nggak dipegang. Ya Abah juga kesulitan, ngikatnya aja dibantuin. Karena ya tangannya udah nggak ada sebelah. Udah nggak ada sebelah. Jadi berarti kamu sekarang nih dalam posisi setengah indigo mungkin ya?
Atau memang udah indigo tapi kamu ignore gitu? Gimana ya? Kalau bilang dari garis keturunan ya memang ada sebenarnya gitu kan. Cuman ya akunya ya bodo amat. Suruh begini aku nggak mau, suruh begitu nggak mau. Karena aku sempat ngerasain yang bener-bener peka gitu ya. Itu ngebuat kita kayak suzon ya jatuhnya. Kalau aku yang ngerasain, karena mungkin newbie, kita datang ke satu tempat gitu kan. Biasanya orang-orang yang peka tuh punya refleks di badannya. Entar mata, gini-gini sendiri, tangan, kaki. Setiap kita datang ke tempat yang baru gitu, tangan aku kekedutan ya dibilangnya. Kita jadi ngeliatin, wah siapa nih punyanya gitu kan, suzon jadinya. Iya, bener. Setiap datang benturan jadi siapa nih punyanya. Semenjak itu, udahlah bodo amat, nggak mau aku gitu-gitu lagi. Nah, Kak, setelah itu sempat nggak sih kamu ngelihat, kan Batara Karang itu kan cuman boneka aja kan gitu. Ngelihat nggak sih wujud aslinya? Wujud yang menempati si Batara Karang? Wujud halusnya tuh aku nggak lihat. Cuma getarannya itu aku berasa. Begitu dia napas, begitu dia napas tuh yang terakhir ritual, itu kayak ada yang jalan, deng, deng, deng. Itu berasa. Ke kulit kasar kita tuh berasa, nggak cuma biasanya kan kalau kayak gitu ke batin gitu ya. Ini ke kulit kasar tuh berasa getarannya. Begitu dia jalan, deng, deng, deng gitu. Berarti ya kalau dari segi ukuran besar ya gitu. Besar. Pasti. Besar. Kelihatannya kecil fisiknya gitu kan, fisik kasar. Ya ternyata besar aslinya. Karena yang emang aku pernah dengar, Batara Karang itu ya cuma beda umur aja sama Jenglot. Batara Karang jauh lebih tua gitu kan. Jadi aku sebetulnya belum pernah melihat kondisi yang asli gitu Batara Karang Jenglot. Aku belum pernah. Cuma ngeliat ya, lah sekarang kan di online banyak ya gitu dijual boneka-boneka sebesar ini, yang kecil-kecil yang bisa nyala gitu. Agak sedikit penasaran gitu, maksudnya kalau kamu peka pasti kamu mengerti dengan pertanyaan aku. Ketika kamu melihat, ya tadinya kan dalam kotak, pada saat dibuka itu efek yang terjadi ke kamu tuh langsung gimana? Yang kamu ngelihat langsung si bentuk wujud aslinya si Batara Karang itu? Waktu itu sih aku ngerasanya biasa aja, karena emang belum ngelewatin ya apa sih itu, cuma gitu aja. Tapi begitu yang kayak ritual ada yang nafas, aku tahu itu suaranya dari dia suaranya. Nah, kamu kan datang ke sana juga sama mama kan? Sempat maksudnya kayak penasaran nggak sih nanya-nanya ke mama, sebetulnya kita tuh ngapain sih di sini gitu? Mama ngomong apa aja, atau mungkin kamu juga tanya apa aja sama mama tentang ritual yang kamu jalani sama tante gitu? Mama sih cuma bilang, ini si tante ada keperluan. Dia cuma bilang narik uang, udah itu. Narik uang, ngomongnya nggak ngomong pesugihan, nggak ngomong apa, dia cuma ngomong narik uang. Itu saat itu. Tapi kan pas kamu pulang, otomatis banyak pertanyaan gitu. Iya, benar. Nanya nggak sih ke mama, atau mungkin kalian berdiskusi sebetulnya apa yang dilakukan si tante saat itu? Enggak sih aku. Enggak. Karena mama emang cukup banyak kliennya gitu ya, dibilang. Ya banyak yang kayak begitu. Jadi kayak lu udah biasa aja gitu ya, kayak cuman lagi ini lagi itu. Jadi mungkin udah nggak ada timbul pertanyaan gitu, karena mikirnya nemenin mama dengan kliennya, mikirnya gitu kan. Iya. Oke. Ketika Tante Dinda dikasih modal yang uang 100.000 yang balik lagi itu, itu uangnya kemana sekarang? Setelah kebutuhan buat ritual itu terkumpul, uang itu dibalikin lagi ke si Abah. Berarti sudah jadi milik si Abah. Berarti itu kayak pertukaran, udah balik ke Abah dan si Tante ngambil uang yang 3 miliar itu. Oke. Dan ternyata si Abah itu punya banyak uang kayak begitu. Punya banyak. Dan dia sempat ngeliatin ada beberapa tuh yang sobek. Nah, itu kenapa bisa sobeknya? Karena kalau di daerah itu orang yang ngerti ada uang yang bisa balik, ada orang belanja langsung di strapeless. Uangnya balik tapi dalam keadaan sobek. Jadi kayak diambil, ditarik gitu ya. Diambil paksa.
Berarti tuh trik juga tuh buat tukang jualan. Berarti kalau nerima duit 100.000 atau 50.000, lu strapless aja dulu Pak. Jadi biar aman gitu. Minimal sehari lah gitu ya di strapless. Itu buat wanti-wanti tuh buat kalian semua yang mungkin kita kan nggak tahu kapan kita dikerjain ya guys ya. Jadi ya kalau kalian punya usaha yang berurusan dengan duit yang lembaran, itu jadi trik langsung strapless aja. Strapless aja biar langsung. aman. Benar. Tapi tetap duitnya akan hilang ya, cuman kitanya yang punya uang itu jadi nggak untung. Jadi nggak bisa dipakai lagi kan, sobek uangnya. Oh iya, betul. Dan kalau nggak bisa dipakai lagi, kamu tahu nggak itu harus gimana? Ada konsekuensinya kah atau gimana? Nah, aku nggak tahu tuh sampai situnya. Cuma buktinya si Abah mamerin nih, udah punya beberapa, ada yang sobek gitu. Dia nggak ngasih penjelasan gitu. Maksudnya setelah uang itu sobek, apakah ritualnya gagal atau gimana gitu? Ya udah nggak bisa dipakai uang. Berarti otomatis harus ngulang dari awal lagi sampai dapat uang lagi yang 100.000 baru gitu. Jadi keuntungan dia tuh bukan dari mana-mana ya, karena uang yang itu bisa jadi dia yang pakai. Kamu kan nggak mau nih kembali ke diri kamu. Maksudnya tadi bilangnya kalau misalnya udah ngelihat makhluk halus kayak yang ya udah bodo amat gitu. Tapi kenapa sekarang jadi bikin konten horor? Secara nggak langsung kan kayak kamu juga mendalami loh dalam hal ini gitu. Dalam kita udah pasti akan bersentuhan dengan makhluk halus kalau udah bikin konten horor. Kenapa? Ntar lah, aku bakar rokok dulu boleh? Oke, boleh. Jadi awal ya aku bikin konten horor tuh karena aku seneng ya dengar-dengar cerita gitu, apalagi cerita horor di gunung. Nah, makin kesini banyak cerita horor-horor daily yang dialamin harian, entah begini sekarang. Di otak aku tuh tanpa merendahkan mereka, aku mikir, oh ini gue udah lewatin semua nih yang kayak gini. Gue udah pernah ngalamin yang dia ceritain kayak begini. Gue udah pernah ngalamin dan bahkan kayak versinya beda gitu jatuhnya. Kok bisa ya dijadiin cerita kayak gitu kan? Sebenarnya gue ngelewatin nggak seserem yang dibayangin gitu, tapi kan kalau misalnya dijadiin cerita mungkin orang lain bisa nganggap itu serem gitu kan. Benar. Jadi mulai dari situ awalnya kenapa bisa bikin konten horor gitu kan. Tapi enjoy bikin konten horor. Ya pusing otak aja ya, karena kita harus flashback ke masa lalu ya. Aku udah pernah lewatin apa ya, udah pernah lewatin ini begini. Ya kita harus ngeraba-ngeraba lagi gitu kan. Belum kayak kamu harus menceritakan, biasanya kan kalau cerita dengan detail gitu, lu harus inget-inget lagi gitu kan, ngedetailin setiap kejadian yang pernah terjadi. Itu dia yang bikin merinding kan. Iya. Kita nyeritain ini, sebelum kita ceritain kita pikirin dulu ke belakangan, waktu itu ngapain ya begini, terus abis ini ngapain ya, jadi merinding. Waktu itu yang kita ngalaminnya jadi pas ngalamin yang nggak merinding, begitu kita pikirin kok jadi merinding gitu. Dan mungkin terakhir pesan nih buat sobat mistis, mungkin ada pesan yang mau Iko sampein nggak? Ya pesannya jangan deh coba-coba cari uang dari hal-hal yang begituan ya, karena kita semua pasti tahu akhirnya uang itu tuh nggak bakal kita bisa nikmatin. Entah uangnya udah ada kitanya yang meninggal, entah uang udah banyak keluarga sakit, meninggal segala macam. Jadi ya nggak bahagia, ya mending sederhana aja udah hidup. Dicukup-cukupin yang ada guys. Benar. Gitu. Karena bersyukur. maksudnya Iko sendiri pun ngelihat langsung gitu ya dengan mohon maaf Tante Dinda yang udah 2 kali melakukan itu, uangnya kelihatan banyak, ujung-ujungnya dibawa kabur, nggak jadi, habis gitu aja, kayak usaha untuk ritualnya ya udah sia-sia. Dan malah mohon maaf jadi ada gangguan ke diri dia sendiri. Benar. Gitu. Iko nggak ada niatan begitu kan? Enggak dong. Enggak. Kalau enggak buat channel aku. Oh iya benar. Ya itulah pentingnya kita bikin channel misteri gitu ya. Nggak cuman explore hantu-hantuan atau apa. Ada banyak pengalaman yang kami anak-anak ini gua alami gitu, bisa jadi pelajaran untuk kalian gitu. Ya, gitu. Thank you Iko, ceritanya seru banget sih. Dan aku tuh masih kayak apa ya?
bener-bener buta sebetulnya, belum pernah sama sekali, dan mudah-mudahan nggak ketemu sih ya sama si Batara Karang, terus apa Jenglot yang gitu-gitu, mudah-mudahan nggak ketemu gitu. Lagian juga setelah aku ketemu sama si Batara Karang punya si Abah itu, kesini-sininya tuh aku lihat Batara Karang nggak dapet ya, bohong. Jadi kamu tahu bedanya? Karena dia udah lihat yang asli guys, jadi kalau dia lihat yang dibeli 50.000 tuh di online shop kelihatan. Oke guys, makasih yang udah nonton. Jangan lupa mampir nih ke channelnya Iko, seru-seru ceritanya gitu di HS Story 666. Boleh digeser nggak kameranya? Mohon maaf, saya di sini nggak konsen banget guys, karena kayak dia iseng banget kamarnya digambarin beginian. Mana bisa tidur gua kalau ada begini. Oke guys, jangan lupa untuk selalu support tayangannya Nyai, ditonton terus, subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Makasih yang udah nonton tayangan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra, thank you. Sama-sama Nyai.